Aduh. Hai. Hai Janef. Aduh. Hai, aduh ya Allah. Udah makan malam belum? Ini makan malam aku. Nasi goreng. Jangan lupa nonton YouTube aku ya. Aku lagi share tentang pengetahuan sebuah produk. Hai. Jangan lupa makan ya Mbak. Ada kerupuk gak Mbak? Nggak ada. Halo Jambi. Terima kasih Aibia. Jangan lupa nonton YouTube aku ya. Sekarang aku lagi ngejelasin, aku lagi share tentang pengetahuan Badan BPOM. Jadi supaya kita paham. Aku cuma pingin ngajak teman-teman aku semuanya saat ini yang lagi nonton aku, jangan mudah untuk menghakimi seseorang apabila kita belum tahu berita itu secara valid ataupun secara syah. Karena mengedukasi itu sangat bagus. Aku mendukung mengedukasi. Tapi menghakimi orang lain tanpa bukti yang valid itu bisa dinamakan pencemaran nama baik. Jadi hati-hati ya kawan-kawan. Kita harus bisa bersosmed yang baik dan sopan. Makan apa? Nasi goreng. Hai Nursia. Pak Kiki. Ya ada sutradara aku. Pak makan Pak. Neng lagi makan itu nasi goreng. Enak banget. Kupang. Gini kalau dari sini. Gak kelihatan nasi gorengnya ya? Iya aku makan nasi, aku pakai beras merah. Biasanya aku nggak makan nasi, cuman karena besok aku kan udah mulai goyang-goyang lagi pagi-pagi ambiar, jadi aku makan nasi biar nggak lemes. Yenti, apanya itu? Terus kemudian begitupun juga dengan sebuah produk. Setahu aku, walaupun aku sih bukan belain si Karput atau memihak ke dokter ya, tapi aku cuman belajar tentang Badan BPOM itu. Setahu aku kan tanya tentang makanan, aku tanya tentang Allahu Akbar, tentang obat-obatan. Jadi kode etik seorang dokter itu tidak boleh menyebutkan nama merek apapun itu. Terkecuali kalau misalkan dia merasa bahwa ada kandungan yang membahayakan, dia harus follow up ke Badan BPOM. Nanti akan dicek oleh laboratorium BPOM gitu loh. Itu valid, itu sudah pasti. Dan harus makan dulu dah. Waalaikumsalam. Hati-hati mami keselak katanya. Rumah mami enggak. Ini rumahnya cuma titipan.
numpang sama Allah. Bukan rumah saya, rumahnya saya itu nanti di akhirat. Waalaikumsalam. Hai Herlina. Johan. Sari Sepria. Udah baca bismillah, udah. Soalnya lucu banget komen-komennya. Ya Allah. Waalaikumsalam. Kak Dewi gak syuting? Udah. Besok baru syuting. Aku kan bukan robot sayang. Badannya butuh istirahat juga. Apalagi lagi corona kayak gini, nggak berani kayak dulu. Kalau dulu aku bisa nggak ada berhentinya, nggak ada liburnya. Tapi kalau semenjak pernah aku sakit COVID, aku paling ya Senin sampai Jumat atau Sabtu ya boleh. Tapi sometimes, apalagi bentar lagi kan mau ada ngejuri di pagi-pagi ambiar, belum ngejuri malamnya, gimana dong? Bagaimana pendapat soal artis apa itu? Soal artis dan dokter yang berseteru gimana? Harusnya jangan berseteru ya, gitu loh. Harusnya sih, menurut aku pribadi, menurut aku nih, dokter-dokter yang lain juga banyak mengedukasi tentang sebuah produk. Yang berhak atau yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan produk itu boleh dipasarkan atau tidak, itu hanyalah Badan BPOM. Terus ada yang tanya, dokter sudah ngecek kok ke labnya? Iya, sudah ngecek ke labnya, tapi itu kan laboratorium swasta. Tapi kalau misalkan kita mau cari informasi yang valid, nah kan kita mencari ke valid ya. Info yang valid, you know. Beda, info yang valid sama hanya sekedar itu katanya, itu beda. Info yang valid itu yang kayak gimana? Kewenangan itu kan milik Badan BPOM. Alangkah lebih baik apabila kita mengira bahwa di produk tersebut ada kandungan yang membahayakan, tinggal follow up aja langsung ke laboratorium Badan BPOM. Nah, di situ harus ada orang-orang yang terkait. Siapa? Polisi. Nah, nanti polisi akan mengambil barang-barang itu, akan mensegel barang-barang itu, supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak ditakutkan kan bahan-bahannya itu dimasukin sesuatu oleh orang lain. Kalau misalkan dicek di lab sendiri, tapi kalau misalkan dicek di Badan BPOM, ya itu akan lebih valid gitu. Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Lagi koronce saya harus banyak makan ya. Omai Dewi nang akhirat lo iyo toh. Omai kita kan nanti suatu saat kan di nang akhirat. Kok belum niat promil? Belum. Masih enak kayak orang pacaran. Jangan lupa nonton YouTube aku ya. Aku lagi share tentang Badan BPOM, supaya kalian tidak main menghakimi orang lain. Oke? Lagi makan apa? Nasi goreng.
Mbak kenyang mbak? Kenyang. Aku gitu guys, kalau makan pengennya sih dihabisin padahal nasinya sedikit, cuman aku suka nyemil, jadi kalau makan tuh kayak kurang namanya. Dah. Oke. Aku makan nasi goreng sayang. Pedas. Channel YouTube-nya Dewi Persik Real. Sekarang deh. Di situ aku nggak cuma 10 menit kok. Aku bahas tentang produk. Kok nggak tampil di pansos? Kan aku bintang tamu. Kemarin aku tamu. Aku tidak bisa ambil kerjaan itu sayang. Kalau Sabtu Minggu aku harus libur. Kalau enggak aku sakit. Senin sampai Jumat aku pagi-pagi udah goyang-goyang kayak jaran gap. Udah kayak setan. Kalau aku kerja terus nanti tenaganya gimana? Kakak udah sholat, belum sholat isya. Udah sholat maghrib tapi. Hai, body. Kakak itu obat apa? Itu vitamin. Ada vitamin C. Terus kemudian ada vitamin buat rambut. Terus kemudian apa namanya? Sama buat tulang. Waalaikumsalam. Tadi udah dijawab ya obat apa barusan. Kakak tadi puasa. Puasa Rajab 3 hari aja. Soalnya itu kan bisa 15 hari, bisa, cuman aku 3 hari aja. Mau mandi bentar lagi. Mbak, tutup mbak, panas mbak, keringetan mulu ya, kenapa ya? Padahal udah pakai AC ya. Sholat tapi kukunya gimana mami? Kan ada kuku atau kutek yang bisa buat sholat. Mami kapan jadi juri? Nanti kalau ini kan udah mau mulai acara lidah. Sidoarjo, mami punya asisten rumah tangga ya? Ya punya toh sayang, masa nggak duwe sih? Yohan, udah nonton belum di YouTube aku? Dewi Persik Real. Besok puasa lagi dong kak. Harusnya sih iya. Semoga aku kuat ya, karena kan besok goyang-goyang begitu di pagi-pagi ambiar. Gerah belum mandi Teh Dewi? Bentar lagi mandi. Soalnya kan lagi puasa tadi, jadi habis maghrib santai-santai dulu, makan kurma dulu, duduk dulu, ketiduran sebentar, terus akhirnya makan, terus barusan. Udah nonton YouTube aku belum? Aku lagi bahas tentang badan BPOM, darling. Kalau enggak aku bikinin video aja. Waalaikumsalam. Oke. Langsung aja aku bahas ya. Gini. Aku di sini bukan membela Kartika Putri atau membela Dr. Richard. Aku nggak ada hubungannya di sana. Cuman di sini aku lain tanpa bukti yang valid. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita berbicara mengenai menghakimi orang lain tanpa bukti yang valid, itu kan sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya ya. Itu bisa dikenakan pencemaran nama baik. Terus banyak yang bilang bahwa loh tapi kan si dokter ini sudah melakukan uji lab. Nah, dan memang benar dikatakan bahwa kandungan yang ada di
bahan itu berbahaya, yang ada di produk itu berbahaya. Oke, jadi gini. Setahu aku ya, setahu aku kan belajar ya, karena aku bukan sok pinter, aku belajar juga. Jadi aku tanya bahwa kalau dokter ini kan menguji produknya itu di laboratorium swasta yang menurut dia itu terpercaya, itu menurut dia. Berarti kan sepihak ya. Jadi di sini seharusnya dokter ini memfollow up adalah laporan ke Badan BPOM, karena BPOM lah yang berhak untuk yang berhak atau yang berwenang untuk memeriksa barang bukti gitu sayang. Lah kalau barang buktinya itu kita beli sendiri, terus dibawa ke lab sendiri, terus diperiksa sendiri, maka barang tersebut kan ditakutkan ada manipulasi, terkontaminasi, ya seperti itulah ya. Kalian ngerti kan maksud aku gitu. Jadi segala sesuatu apapun itu harus ada orang yang terkait, seandainya pun kita periksakan produk tersebut di laboratorium Badan BPOM. Nah, di sini nanti polisi itu akan menjaga produk itu dan akan dibawa sama polisi di lab juga, independen oleh polisi gitu. Jadi kalau pengetahuan aku tuh yang benar tuh harusnya seperti itu. Makanya kan kalau misalkan kita mau mencari informasi yang valid ya begitu. Moso sih lu kok moso. Kenyataannya kita itu negara hukum, say. Kita itu ada punya kode etik di mana kita itu tidak boleh menyebut nama merek, terus kemudian menjelekkan sebuah merek, terkecuali yang mempunyai kewenangan itu adalah Badan BPOM. Terus itu kan ada kandungan bahaya hidrokonin atau apa itu ya kandungannya. Nah, setahu aku itu memang tidak diperbolehkan 5,7% kalau tidak salah, itu tidak boleh dipakai memang, terkecuali hidrokonin apalah namanya itu ya, aku nggak ngerti lah bahasa dokternya itu, kecuali itu atas resep dari dokter gitu. Jadi kalau 5,7% itu pasti udah nggak boleh gitu sayang ya. Terus kalau misalkan kamu merasa bahwa kulit kamu jerawatan lah yang begini, setahu aku sih kamu harus datang ke dokter kulit ya, karena dokter estetik atau dokter kecantikan dengan dokter kulit itu berbeda gitu darling asirihe. Ya, jadi enggak hidroquinone, yes ya itu maksudnya hidroquinone ya, itu nggak boleh. Oke. Hidroquinone 5,7% itu udah pasti tidak boleh dipasarkan. Produk-produk yang seperti itu tuh nggak boleh sama Badan BPOM gitu loh. Terkecuali boleh menggunakan bahan yang ada hidroquinone itu, tapi sekian persen lah, itu pun resep dari dokter gitu. Referensi dari dokter, resepnya dari dokter. Jadi nggak boleh sembarangan hidroquinone ya itu. Betul. Hai Vivi Melia. Makanya segala sesuatu itu mau dokter, mau artis itu punya kewenangan tersendiri untuk menyampaikan atau untuk mengedukasi. Aku mengedukasi itu tidak salah, tidak tidak buruk. Malah aku senang adanya edukasi gitu. AA-nya belum pulang dari Lampung, lagi on the way, lagi ada di jalan. Hai Septinach, bundanya Ahmad. Mami jangan nyindir Dokter Richard lagi ya. Aku bukan nyindir ya say, aku itu pingin sharing ke kalian semuanya biar kalian itu pinter. Ya, karena aku sendiri belajar juga mengenai Badan BPOM. Jadi aku tanya-tanya tentang makanan, terus kemudian kosmetik,
gitu. Jadi aku belajar dan ini aku lagi sharing ke kamu untuk mendapatkan berita yang valid. Jadi kalau misalkan beritanya itu dari dokter, itu belum tentu valid. Yang valid itu di mana? Yang valid itu adalah di Badan BPOM, laboratorium. Kalau misalkan kita mengecek sebuah produk di laboratorium swasta, itu yang terpercaya menurut masing-masing orang itu sepihak, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah kita harus bisa pakai polisi atau saksi untuk melihat produk ini gitu ya. Jadi supaya kalian itu pinter dan gak marah-marah. Oke? Jangan marah-marah. Kalian harus bisa wise. Kalian harus bisa cari pengetahuan, cari ilmu, pengetahuan yang positif. Kita itu tidak boleh menghakimi orang lain apabila berita itu belum valid. Mengedukasi itu bagus sayang, sangat bagus. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya kita ikut dosa. Jangan sayang gitu loh. Ladies atau emas-emas. Aku kok nggak disiapa. Hai Syam. Setuju aku sama Mame. Iya gitu loh. Karena segala sesuatu apapun itu, kita itu punya ada kewenangan. Jangan bilang bahwa kan kamu mau cari berita yang valid kan? Kamu kan pakai produk yang kamu pakai demi cantik kan? Otomatis kamu harus mencari informasi yang valid, bukan informasi yang nggak valid. Informasi yang valid itu apa? Ada kewenangan masing-masing. Siapa yang berwenang? Badan BPOM. Badan BPOM itu ada laboratoriumnya. Nah, jadi nggak boleh. Itu namanya HAM, hak asasi manusia. Kalau misalkan saya sebagai orang umum atau saya sebagai seorang dokter mengecek sebuah barang, itu bukan untuk disebarluaskan. Itu nggak boleh. Setahu saya belajar nih. Setahu saya begitu sayang. Gua cipok lu. Hai Suci, Bali, Jember, Syamsinar, Muhammad Ilham. Ini aku dari kecil pengen ketemu, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya dia. Enaknya ini makan apa ya? Pengen ngemil ya. Hai Bali, sapa aku dong, hoi. Hai Rehan, aku belum mandi. Hai Ismir. Mami Nabila Naj. Aduh, thank you. Dah. Raka cantik. Save Raka cantik. Nah, seperti itu darling. Raka cantik. Sumiati, Herianti, Lisna. KDP siapa dong dari Samarinda? Hai Samarinda. Halo. Ukti Agustin. Mau makan apa tuh? Tadi kakak udah makan nasi goreng sama ceplok telur. Hai Mami, waktu pernah salaman sama Mami di Lab Laksana Ciamis. Oh ya, rahasia glow up-nya dong kak. Aku sih pakai serum dari Glow Skin. Terus kemudian aku pakai krem malamnya juga dari Glow Skin. Hola Mbak Santi, apa kabar? Aduh, boleh gabung kak? Boleh dong sayang. Jawa Tengah, halo. Salam dari Bima. Jadi kalian semuanya ini jangan sampai kemakan dengan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Ya. Harus di recheck, harus di cross check. Mencari berita yang valid itu seperti apa? Hai.
Aku belum mandi. Mau? Lagi apain, Ci? Udah mama. Neng mau mandi. Apa? Mau mama lagi? Hah? Mam, sop apa? Sop tuh. Mam. Neng barusan udah makan nasi goreng. Iya. Mau mama enggak? Kok hanya hitam sih di situ? Iya, bukan panas-panasan. Tuh lihat. Cuma lagi apa ini? Tuh. Mam belum belum mami. Iya. Oh, banyak dingin. Ya udah ya guys. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Bye.